Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama aku Mbak Nur Vlog. Kali ini guys, aku mau jawab pertanyaan kalian dari kemarin itu masih ada yang inbox aku entah dari Facebook atau Instagram. Mereka pada tanya, kebanyakan itu tentang Mbak Nur, berapa lama sih proses ke Hong Kong? Berapa bulan? Nah, di video ini aku akan jelasin kira-kira waktu yang kalian butuhkan menunggu dari proses awal sampai kalian terbang itu berapa lama. Tapi sebelum aku melanjutkan, kalian yang belum subscribe, sebaiknya kalian subscribe channel Mbak Nur Vlog dulu dan bunyikan loncengnya biar Mbak Nur lebih semangat lagi kasih informasi kepada kalian tentang seputar TKW Hong Kong ataupun proses kerja di Hong Kong. Yang belum subscribe, buruan subscribe. Terima kasih. Jadi, tentang berapa lama waktu yang kalian butuhkan dari proses awal sampai kalian terbang ke Hong Kong, itu sebenarnya tidak ada yang berani menjamin tentang berapa lama kalian akan menunggu hal itu. Baik dari PT, sponsor, ataupun orang yang membawa kalian ke PT, itu nggak ada yang berani jamin kalau kalian akan cepat atau lama. Nah, yang menentukan proses kalian cepat atau lama ini siapa? Pertama, nasib kalian sendiri. Nah, jadi kalau emang nasib kalian bagus, kalian insya Allah dalam waktu cepat itu akan segera berangkat ke Hong Kong. Yang kedua, yang bisa menentukan cepat atau enggaknya kalian terbang ke Hong Kong itu majikan kalian. Semakin majikan kalian segera membutuhkan bantuan kalian, kalian akan cepat terbang ke Hong Kong. Ya, jadi nggak jaminan harus pinter dulu bahasa, harus pinter masak dulu, harus gini, enggak. Kalau kalian baru masuk terus majikan kalian butuh kalian cepet terbang, kalian akan segera berangkat. Jadi nggak usah minder kayak, aduh Mbak Nur, aku kayak kalau belajar bahasa itu aku agak susah mengingat, terus kayak aku ini nggak begitu pinter loh Mbak Nur, nanti gimana kalau nggak terbang-terbang. Itu enggak, bukan ditentukan tentang itu. Kalau majikan kalian maunya cepat, proses kalian insya Allah akan dipercepat. Untuk menghadapi ujian kalian itu kayak misal nih ada durasi, kamu belum bisa menguasai bahasa tapi kamu udah harus terbang. Nah itu nanti PT akan membantu gimana caranya kalian bisa lulus dalam UJK. Entah itu dikasih materi atau pelajaran tambahan, atau nanti itu gurunya ngajarin kamu kayak lebih lagi jamnya, itu nanti urusan PT. PT akan mengusahakan supaya kamu lulus dalam UJK atau uji kom. Ya, jadi jangan mikir yang aduh nggak bisa, aku nggak bisa, nanti kalau nggak lulus nggak bisa terbang. Enggak. Karena di sini kalian tujuannya untuk kerja, bukan mendapatkan ijazah. Jadi akan banyak pihak yang membantu kalian supaya kalian mengantongi sertifikat lulus ujian itu, biar kalian cepat terbang. Karena kan PT juga maunya kalian cepat terbang. Semakin kalian cepat terbang, semakin PT akan kembali modalnya itu. Modal buat proses kalian itu akan cepat kembali kalau kalian cepat terbang. Sama aja, agent pun juga seperti itu. Maunya kalian cepat terbang gitu loh. Nah, untuk durasi paling cepat itu berapa lama sih Mbak bisa terbang? Di PT aku kemarin itu yang paling cepat terbang dalam waktu 2 bulan udah terbang. Jadi dari pertama dia daftar ke PT, medical, kan ya pertama kali itu kalian harus medical dan fit, terus mengikuti pelajaran di PT, terus ada uji kom juga kan, ujian praktek tertulis dan lain-lain itu paling cepat selama 2 bulan udah terbang. Jadi rata-rata proses di PT itu sekitar paling cepat 2-3 bulan. Paling cepat. Karena sebenarnya menunggu visa turun dari pengajuan visa sampai dikeluarkannya visa itu paling cepat 2 minggu. Nah kan nunggu visanya aja itu udah 2 minggu, padahal kalian melalui tahap yang banyak banget ya. Dari mulai medical harus fit, medical udah fit, kalian ada
kayak bikin paspor udah jadi, kalian harus interview, tanda tangan jobnya udah turun, harus pengurusan visa. Sambil menunggu visa biasanya agent mengajukan kalian untuk ujian kompetensi di pusat kota kalian, ya, di ibu kota, kayak kalau di Jawa Tengah ya di Semarang gitu ya. Nah, kalau proses semua udah selesai, visa udah turun, penerbangan ditentukan, itu masih tahap akhirnya, itu PAP, masih ada PAP. Jadi nggak mudah gitu loh kalian habis tanda tangan langsung berangkat, enggak, karena masih banyak proses yang harus kalian lewati sebelum kalian terbang. Karena itu untuk menjamin keamanan kalian gitu loh. Kalau di sini ada apa-apa, kalian udah melalui banyak prosedur, jadi kalian aman, jangan takut. Nah, kalau durasi paling lama itu kira-kira berapa ya Mbak Nur? Kalau ini gimana ya jawabnya? Sekali lagi, untuk durasi kita nggak bisa jawab atau kasih tahu tepatnya berapa lama, itu nggak bisa. Semua tergantung nasib kalian. Kalau nasib bagus, baik ya cepet. Kalau misalnya kok nasibnya kurang beruntung, ya kalian harus agak sabar lagi. Nah, sebelum kalian masuk ke PT, kalian harus memastikan mental kalian kuat dulu. Kalian jangan berpatokan pada kata-kataku yang tadi. Kalau proses ke Hong Kong 2-3 bulan, jangan. Nanti kalau kalian berpatokannya pada durasi ini, kalian akan kecewa, kalian akan stres sendiri. Belum sampai berangkat ke Hong Kong kok sudah stres, kan nggak lucu gitu ya. Jadi kalian harus mikirin, itu paling cepat durasi 2-3 bulan. Paling cepat rata-rata. Nah, kalau lamanya berapa? Di PT aku kemarin, pengalaman temen aku, itu ada yang sampai 11 bulan baru berangkat. 11 bulan. Kok bisa sampai lama? Ya karena gimana, sebenarnya udah mengusahakan, kira-kira kendalanya apa sih Mbak kok bisa sampai lama kayak gitu? Kadang gini, kendalanya itu mulai dari sebenarnya udah tanda tangan job, terus dari pertengahan pas selesai tanda tangan itu mau diurus visa, entah di cancel. Kalau di cancel kan berarti harus nyari job yang baru, itu kan kayak mulai proses awal lagi, interview lagi, kamu dipasarin lagi, udah tanda tangan job lagi, di cancel lagi, alasannya entah itu majikan yang ditunggu, biasanya orang tua gitu ya, udah meninggal, atau mungkin banyak banget alasan dari Hong Kong yang bisa cancel job di Indonesia. Bahkan ada yang visa udah turun, itu job di cancel. Bayangin, udah nunggu lama visa turun, begitu udah turun, job di cancel. Misal, karena orang tua yang akan dijaganya udah meninggal, kan majikan udah nggak butuh dia, jadi di cancel otomatis. Mulai dari awal interview, dipasarin lagi sama agennya. Nah, itu proses yang bikin lama. Jadi kalau kalian udah mantep, yakin mau ke Hong Kong, pastikan kalian udah siap menerima semua konsekuensinya. Yang pertama, harus nginep di PT. Ini yang belum pengalaman di luar negeri ya. Nggak boleh bawa HP selama di PT. Mungkin boleh pulang kalau hari Minggu aja, mungkin. Karena peraturan PT nggak sama. Satu sama lain itu berbeda. Ini tadi sedikit contoh yang aku sebutin. Terus belum lagi kalau proses kalian mungkin nggak seberuntung teman-teman kalian di sana, nanti pasti akan ada kayak rasa, aduh kok aku nggak berangkat. Nah, itu kalian udah harus siap ya. Jadi yang bisa kalian lakukan ya, kalian harus pasrah, berusaha semaksimal mungkin di PT, dan berdoa, minta sama Allah supaya proses kalian kerja di luar negeri dilancarkan. Jadi itu aja tentang berapa lama durasi atau yang dibutuhin buat proses ke Hong Kong. Sebenarnya dari semua pihak itu nggak ada yang bisa ngejamin kalian akan cepat atau
lama di PT, karena yang bisa menentukan itu nasib kalian sendiri. Oke, mungkin ini udah sangat cukup, tapi kalau misalnya buat kalian jawaban aku belum cukup, kalian boleh tanya lagi, boleh banget sekalian tanya, entah langsung komen di bawah video ini atau bisa DM di Facebook Mbak Nur Vlog dan Instagram Dayah Nur, atau kalian cari nama Mbak Nur Vlog itu di Instagram maupun di Facebook, pasti ketemu. Ya, terima kasih yang udah support Mbak Nur Vlog selama ini. Yang mau niat kesini, ayo dimantepin, jangan ragu. Pokoknya kalau rezeki kalian di sini, proses kalian pasti akan cepet dan ketemu majikan yang baik. Sampai di sini dulu. Semoga informasi ini bermanfaat buat kalian, dan Mbak Nur Vlog pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye-bye.